Jadi di eh, Persaudaraan 98, organisasi ini ada pendukung Pak Jokowi, ada pendukung Pak Prabowo. Ya. Lalu jadi satu. Jadi Apa yang membuat itu bisa jadi satu? ya saya tadi ya, bahwa satu cita-citanya kita masih yang sama, masih visi misi kita yang sama, cita reformasi. Yang kedua, kami melihat bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin sebelum ini itu cukup memberikan fondasi yang kuat bagi bangsa ini untuk maju ke depan. Saya kira begitu. Fondasi-fondasinya seperti apa? Banyak sekali. Misalnya kita lihat soal hilirisasi. Walaupun kenapa saya bilang pendahulu pemimpin yang terdahulu? Karena hilirisasi ini itu undang-undangnya zaman Pak SBY. Zaman Pak SBY buat undang-undang ini, undang-undang minerba ini. Misalnya minerba ya. Ya kan? Jadi bukan melulu itu, bukan kemudian dieksekusi ini pada zaman Pak Jokowi. Ya, kenapa bisa begitu? Mungkin karena dinamika politik pada saat itu. Makanya saya bilang kenapa kami melihat bahwa cita-cita atau yang sudah dibuat oleh pemimpin-pemimpin terdahulu harus diperbaiki, harus dipertahankan, mana yang bagus, dikoreksi, mana yang baik. Satu, hilirisasi. Kemudian, kalau kita lihat 5 tahun ke belakang, atau 10 tahun terakhir, atau 9 tahun terakhir itu, Indonesia ini di kancah dunia itu sudah dari dulu juga sudah dihitung. Tapi di akhir-akhir ini kita itu dihitung sudah sangat kuat ya. Itu salah satunya ada peran Pak Prabowo di situ sebagai Menteri Pertahanan. Jadi Pak Jokowi ngelawan WTO itu kalau nggak punya backingnya Menteri Pertahanan ya nggak kuat juga. Hilirisasi itu kan baru ada di zaman baru kuat itu. Jadi kita terus terang aja nih kan. Hilirisasi itu baru menguat. Orang baru mau bangun smelter itu di Sulawesi Tenggara itu, di Sulawesi Tengah itu zamannya Pak Prabowo Menhan. Jadi berkaitan juga masalah hilirisasi dan pertahanan. Lah iyalah, ya kan? Pak Jokowi itu mau ngelawan dunia internasional, itu kalau nggak di backingi oleh orang yang kuat, gimana? Nggak bisa gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.